Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, peristiwa Tuhan Yesus yang meminum anggur asam itu terjadi sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jauh sebelum peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 29 sampai 30 menjadi kenyataan dan dialami Tuhan Yesus, hal memberi minum anggur asam sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur nomor 69 ayat 22. Dicatat begini, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Artinya, minum anggur asam itu bukanlah hal yang tiba-tiba atau ketidaksengajaan. Bukan seperti itu. Tetapi sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Yang artinya sudah ada dan disiapkan. Sebenarnya anggur asam banyak diminum oleh tentara-tentara Romawi. Biasanya sebagai penyegar yang jitu di waktu panas atau bila merasa lelah. Minuman ini murah sehingga sangat disukai prajurit-prajurit Romawi. Tampaknya prajurit itu menyediakan bunga karang, hisop, seandainya mereka mau memberikan anggur asam kepada mereka yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan tidak dapat minum dari mangkok atau cawan. Tuhan Yesus disebutkan dengan jelas di ayat 30 bahwasanya Tuhan meminumnya. Jika dibandingkan dengan catatan Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Artinya ada minuman lain dari anggur yang bercampur mur. Anggur bercampur mur menjadi semacam obat bius yang meredakan rasa sakit, maka ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena dia merasa dia harus sadar mengalami penderitaan itu. Dan pemberian anggur bercampur mur ini bukan terjadi sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya. Jadi menurut saya dari segi waktu sudah berbeda. Kisah Tuhan Yesus yang haus lalu diberikan anggur asam, menurut seorang penafsir Alkitab yang terkenal yaitu Matthew Henry, sebenarnya bukan karena tidak memungkinkan Tuhan meminumnya dari mangkok yang biasa untuk minum. Tetapi anggur asam itu sengaja dipersiapkan untuk menghina Kristus sebagai ganti secawan anggur yang biasanya mereka berikan kepada orang-orang yang hendak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang digantung di atas salib, yang bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, itu adalah Putra Allah, yang artinya pribadi Allah sendiri. Ketika manusia memperlakukan Kristus dengan sangat hina dalam sepanjang waktu pengadilan, penganiayaan sampai pada penghukumannya, manusia tidak pernah puas untuk tidak menghinanya. Menjelang kematiannya pun masih dipakai untuk menghina Kristus dengan memberikan anggur asam yang dicelupkan melalui sebatang hisop atau bunga karang. Manusia-manusia yang menghina Kristus akan merasakan kepuasan karena apa yang dilakukannya dipanjangnya berhasil sesuai dengan rencana mereka. Tetapi yang tidak mereka sadari atau tidak mereka pahami adalah yang mereka hina dengan sedemikian rendahnya itu adalah Putra Allah sendiri. Bukan manusia seperti mereka. Sang Putra Allah yang disebut Firman itu yang menciptakan mereka-mereka yang telah menghinanya. Jadi
mereka yang menghina Sang Penciptanya sendiri dengan cara yang sangat keji. Dan akhir dari semua penghinaan itu ialah kematian. Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Kematiannya menggantikan hukuman kita. Kematiannya menggantikan kematian kita. Sebelum kematiannya dijemputnya, Yesus mengatakan sudah selesai. Maksudnya, segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan para penganiayanya telah selesai. Sesudah dia menerima penghinaan terakhir dalam anggur asam yang mereka berikan kepadanya, berkatalah ia, inilah yang terakhir. Kini aku tidak akan ada lagi dalam jangkauan mereka menuju tempat di mana orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Yesus Kristus mati dengan sukarela, sebab dia bukan saja sang korban, melainkan juga sang imam dan pembawa persembahan. Dia adalah animus operantis, pikiran dari sang pembawa persembahan yang menyatu seluruhnya dengan korban persembahan itu. Kristus menunjukkan kehendaknya di dalam semua penderitaannya yang melaluinya kita semua dikuduskan. Siapkah kita menerima pengudusannya? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dengan hati yang gembira. Tuhan memberkati.